anaknya cantik, manis, tinggi, tapi tulang belakangnya bengkok. Wah, ini kayak ibarat ada gempa bumi nih. Waduh. Gitu loh. Ya. Itu sangat berbahaya, Dok. Kalau untuk anak-anak tulang belakangnya bengkok, apalagi wanita cantik gitu, Dok. Ya. Sahabat RSOP, sekarang kita lagi sama dokter-dokter ganteng di sebelah sana. Jadi sekarang kita lagi ke suatu tempat yang kece abis, cuma ada di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Jadi di rumah sakit lain tuh nggak akan ada. Lihat view-nya tuh, udah Gunung Slamet yang keren banget. Dan sekarang kita mau bahas apa ya? Kira-kira kita mau bahas apa ya? Kita langsung tanya aja sama founder Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, ada Dr. Iman Solihin. Sahabat RSOP, sore ini kita akan bicara mengenai salah satu subspesialisasi daripada ortopedi, yaitu orthopedic spine surgeon. Apa itu? Ya. Jadi orthopedic spine surgeon adalah subspesialisasi dari ortopedi yang khusus mempelajari tulang belakang. Ya. Nah, hari ini kita coba bahas mengenai kelainan pada tulang belakang yang disebut skoliosis. Ya, nah, bagaimana Esa sebagai seorang perempuan, ya, yang cantik, yang manis, tapi mempunyai tulang belakang yang bengkok. Kan sesuatu, anaknya cantik, manis, tinggi, tapi tulang belakangnya bengkok. Wah, ini kayak ibarat ada gempa bumi nih. Waduh. Gitu loh. Ya. Itu sangat berbahaya, Dok. Kalau untuk anak-anak tulang belakangnya bengkok, apalagi wanita cantik gitu, Dok. Ya. Nah, betul. Berbahaya sih tidak. Berbahaya tidak, Dok? Tidak. Ya. Tapi tidak mengenakan. Gitu. Ya. Dipandang nggak indah. Dipandang nggak indah. Jadi kita berbicara mengenai keindahan. Nah, tuh. Kemudian kedua memang berbicara mengenai ya fungsi juga sih tetap. Jadi kalau skoliosis itu terjadi dengan kurva yang berlebih, kurva yang berat, yaitu kurva di atas 50 derajat, itu disebut skoliosis yang berat. Maka skoliosis berat ini cenderung akan tambah berat. Nih, ini harus dipahami. Dengan bertambahnya umur, maka dia akan bertambah berat. Akan lebih. Dan nah, kalau dia bertambah berat, maka dia akan mengganggu fungsi paru-paru. Nah, itu yang ya. Oke. Nah, namun saya melihat permasalahan utama di skoliosis yaitu karena dia mengenai anak-anak gadis dan biasanya cantik-cantik. Terus gimana nih, Dok? Biasanya ibunya, bapaknya bisa tahu nih bahwa oh, anak saya skoliosis nih, terus saya harus dibawa ke dokter ahli tulang belakang, ke dokter Iman. Kapan tuh saat yang tepat untuk membawa anaknya itu, Dok? Oke, pertanyaan yang bagus nih, Dr. Danar. Jadi skoliosis ini biasanya terdeteksi pada usia sekitar 10-15 tahun nih. Ini usia-usia kritik, ya. Dan ini sesuatu yang ibu-ibu harus pahami nih. Ya, dan terutama yang punya anak perempuan. Kenapa? Karena sebagian besar itu perempuan. Sebagian besar perempuan, Ya, Dok, ya? bukan laki-laki, perempuan. Ya. Apa dong? Ya, itu ternyata statistiknya seperti itu, Sa. Ya. Jadi ini penting. Dan biasanya cantik-cantik. Itu deh. Nah, kalian bisa bayangkan. Cantik tapi tulang belakangnya bengkok. Wah, itu gempa bumi itu sebenarnya. Ya. Nah, jadi mendeteksinya, ya ibu-ibu coba perhatikan kalau punya anak gadis, lihat punggungnya saja. Lihat punggungnya pada saat anak usia 10-15 tahun kan masih dekat dengan orang tua. Ya, dari kedekatan itu nanti sambil melakukan screening nih. Ya, oleh orang tua, ya. Nah, termasuk buat dunia pendidikan juga bisa tuh, ya. Makanya di dalam konsep penanganan skoliosis ada yang namanya screening skoliosis di sekolah. Oh iya, screening skoliosis. Nah, ini penting nih buat sekolah untuk mendeteksi skoliosis pada siswa-siswa. Berarti itu pada siswa SD
sampai SMP. Ya, karena di situ banyak. Nah, kenapa pada usia seperti itu? Nah, itu banyak hal. Nah, kemudian juga kenapa sih penyebab yang pastinya memang begitu banyak faktor. Makanya disebut yang pada usia belasan tahun kebanyakan disebut idiopatik skoliosis. Ya. Nah, jadi begitu kita melihat tulang punggungnya dia berbelok ke kiri ataupun ke kanan, dia tidak lurus, maka ini sebagai tanda nih, ya, bagi orang tua ataupun guru waspada. Anak ini mungkin menderita skoliosis, maka disitulah saatnya untuk berkonsultasi dengan ortopedi, khususnya orthopedic spine surgeon. Oke dok, jadi untuk mendeteksi dari skoliosis itu perlu peran dari orang tua, kemudian ada screening di sekolah ya dokter ya. Yeah. Kemudian setelah orang tua tahu nih anaknya, wah anak saya skoliosis nih, terus pasti mikir, wah harus dioperasi nih. Apakah setiap kelainan tulang belakang skoliosis padanya itu harus dioperasi dokter? Ya. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi skoliosis bukan berarti harus dioperasi. Ya. Nah, disinilah pentingnya bagaimana mendeteksi dari awal. Kalau kita bisa mendeteksi dari awal, maka satu, kita bisa tahu lebih awal. Kedua, kita bisa mencegah, tidak bertambah besar. Ya, nah sehingga kita bisa mencegah operasi, gitu ya. Nah, operasi hanya dilakukan pada skoliosis yang sudah berat. Berarti biasanya skoliosisnya sudah terlambat. Terlambat itu kenapa? Karena tidak terdeteksi dari awal atau karena dia tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, ini penting. Jadi artinya di sini juga ada masyarakat harus mengerti kepada siapa penanganan skoliosis ini harus diserahkan oleh orang tua. Ini poin yang penting, ya. Betul, betul. Jadi selain kita udah screening, kemudian harus mendapatkan penanganan sesuai dengan ahlinya ya dokter ya. Betul. Nah, di sini tuh di RSOP ini berarti bisa ya dok ya untuk penanganan skoliosis dengan operasi atau tanpa operasi tuh bisa dilakukan di sini dok ya? Ya, betul sekali. Jadi RSOP dengan statusnya sebagai rumah sakit khusus ortopedi, kita siap ya menangani skoliosis, bahkan dimulai dari yang bayi. Dari yang Bayi pun ada. ya? Jadi ya, perlu rekan-rekan pahami, ibu-ibu pahami bahwa skoliosis itu juga bisa terjadi pada bayi. Itu yang disebut congenital scoliosis. Jadi penting nih. Kalau tadi saya bicara mengenai anak gadis, tapi sesungguhnya ada congenital. Ya, sama prinsipnya. Dilihat pada saat melihat bayi bengkok nggak, ya. Nanti besok Esa punya bayi, lihat, ya, gitu ya. Jadi congenital. Nah, dengan berkonsultasi kepada orthopedic spine surgeon, kita akan tahu bagaimana penanganan pada bayi, bagaimana penanganan pada anak-anak dengan kurve yang ringan, kurve yang sedang, kurve yang berat, ya. Dan insya Allah RSOP sudah dilengkapi dengan ahli-ahlinya, penunjangnya. Contohnya bahwa di RSOP ini sudah ada bagian ortotik. Ya, ortotik. Ortotik Jadi, itu apa tuh dok? Ortotik itu adalah bagian yang tugasnya membuat alat bantu, ortosis namanya. Nah, salah satunya ada brace. Nah, brace ini digunakan untuk dipakai oleh penderita skoliosis yang derajatnya masih sedang. Nah, kenapa dipakai ortosis? Adalah untuk mencegah supaya tidak bertambah menjadi berat. Karena tadi begitu jadi berat, jawabannya adalah operasi, ya, gitu. Nah, jadi itu, ya. Nah, jadi perlu ibu-ibu ketahui, ya, perlu ya untuk anak-anak gadis pahami, nggak usah takut, ya. Insya Allah bahwa skoliosis itu bisa tertangani dengan baik. Yang utama adalah kenali, tangani, dan cegah. Untuk kenali, cegah untuk bertambah. Saya kira ini yang harus kita pahami. Oke. Ya, gitu. Dan kita RSOP siap dan sudah mampu untuk melayani penanganan skoliosis ini.
Oke, inilah RSOP yang kita bangun menjadi sebagai tempat yang cukup menarik nih. Jadi kalau menjadi pasien ortopedi Purwokerto nggak usah takut, ya. RSOP dengan konsep hospital, green hospital. Liburan ya dok? Nah, kita berarti liburan, ya. Nggak perlu takut, ya. Bisa main-main, bisa lari-lari, ya di sini, ya. Karena apa? RSOP itu tagline-nya jelas. RSOP Profesional dan menyenangkan. Dadah.